Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu. Ini bapak-bapaknya belum ada ya. Pak Bagus belum nongol. Ini kenapa ya? Oh gitu. Oke deh. Baik, sebelum kita masuk ke materi ini, kita review sejenak yang kemarin ya. Saya lihat tuh yang kemarin udah oke-oke ya jawabannya, mantap. Tapi ada beberapa yang masih miss di nomor terakhir tuh. Ya. Jadi yang akar-akaran itu beberapa ada yang masih miss. Terus yang nomor yang itu ya, yang persamaan harga mutlak tuh kan saya udah sempat sampaikan ya, bahwa setelah kita dapat nilai X-nya itu kita uji dulu, kita uji lagi. Kalau tidak sesuai, nah berarti dia bukan himpunan penyelesaian tuh. Ya. Jadi mayoritas semua ya berarti itu menuliskan himpunan penyelesaian itu dua-duanya ya. X sama dengan min 2 dan X sama dengan 4/3. Itu review saya yang minggu kemarin. Oke deh. Mungkin ada yang mau dikomplain? Bu Maya, mau komplain nggak? Udah nggak apa-apa kalau belum. Yang lain mungkin. Nggak ada juga. Oh, oke deh. Baik, kalau gitu rekan-rekan sekalian, kita bahas kali ini bilangan rasional dan irasional serta cara mengajarkannya, dimana kita pahami dulu ya, bilangan rasional itu adalah bentuk yang lebih luas dari bilangan pecahan. Jadi kalau bilangan pecahan itu hanya berlaku pada bilangan asli, bilangan cacah ya. Tapi kalau bilangan rasional ini bilangan bulat, jadi ada negatifnya, pecahan negatif. Jadi karena dia hampir sama, maka strukturnya pun tidak jauh berbeda dengan pecahan. Di sini kita lihat definisinya dulu ya. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan perbandingan atau rasio A/B, di mana AB, nah itu Z itu Zahlen itu bahasa Jerman, artinya bilangan bulat. Jadi AB-nya bilangan bulat dan B-nya tentu tidak boleh 0. Notasi dari bilangan rasional itu lambangnya Q, singkatan dari question, bukan question ya, question di pecahan. Ya ini secara notasi, jadi sebenarnya sama saja dengan yang ini, tapi ini dibentuk dalam notasi pembentuk himpunan. Dan sama ya, dengan pecahan ini A-nya disebut pembilang, B-nya disebut penyebut. Jadi di sini saya kasih catatan, jadi perbedaannya itu terletak pada himpunan yang digunakan. Ya, kalau pecahan bilangan N, natural, sementara bilangan rasional Z, Zahlen bilangan bulat. Kira itu secara definisi dan notasi. Untuk operasi dan sifat-sifatnya, karena memang mirip dengan pecahan ya, maka tidak ada bedanya dengan pecahannya. Namun seperti yang saya bilang di awal barusan, ada negatifnya. Kalau pecahan itu tidak ada, positif semua. Nah, kalau rasionalnya ada negatif. Jadi ini contohnya, kalau di dalam pecahan tidak ada, kalau ini rasional ya. Ini juga rasional. Jadi kata kuncinya nih kalau dalam bilangan rasional, jika pengetahuan tentang konsep pecahan sudah diperoleh dengan baik, maka perolehan pengetahuan bilangan rasional juga akan mengikuti. Jadi ini efek kalau pengetahuan bilangan pecahannya sudah baik. Jadi kalau pada siswa pun begitu.
ketika di dalam proses perolehan pengetahuan bilang pecahan udah baik, udah bagus, udah betul-betul memahami, maka di dalam mempelajari bilangan rasional pun akan mengikuti. Oke. Nah, ini saya cuman nulis-nulis lagi aja nih yang dari modulnya. Jadi kesamaan bilangan rasional mirip dengan kesamaan pada pecahan ya. Jadi di sini bilangan rasionalnya ada dua, AB dan CD, A per B dan C per D. Dikatakan senilai jika dan hanya jika AD sama dengan BC. Jadi ini kalau kita lihat nih dikali silang ya. Jadi ketika kita belajar konsep senilai dalam bilangan pecahan, kita sudah memodelkan dengan model petak yang sempat waktu itu kita bahas. Nah, tentu dalam bilangan rasional kita tidak perlu lagi ya melakukan hal itu. Sekarang kita coba dengan yang abstraknya. Jadi di sini jika senilai atau ekuivalen, maka syaratnya AD sama dengan BC. Jadi A per B sama dengan C per D. Syarat mutlaknya adalah ini. Jika ini tidak terjadi, maka ini tidak senilai atau tidak ekuivalen. Nah, sementara ada relasi sama dengan di sini ya. Ini jangan bingung ya. Jadi relasi sama dengan pada himpunan bilangan rasional ini ada 3 macam, ada refleksif, ada simetris, ada transitif. Refleksif ini seperti kita berkaca, simetris ini seperti kita melakukan istilahnya itu perputaran ya, perputaran dan kembali ke tempatnya. Jadi ini kalau dinotasikan A per B sama dengan C per D, jika A per B sama dengan C per D, maka C per D sama dengan A per B. Jadi ini seperti penulisan komutatif. Sementara yang transitif ini seperti sambung menyambung. Jadi A per B sama dengan C per D, C per D sama dengan E per F. Maka secara transitif A per B sama dengan E per F. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut sifat-sifat bilangan rasional. Di sini mirip juga dengan pecahan, sebenarnya pecahan senilai ya, di mana pembilang dan penyebutnya di sini sama-sama dikalikan dengan C. Dan tentu saja C-nya tidak boleh 0, karena kalau 0 menjadi tidak terdefinisi. Oke, kira ini ya, cukup jelas. Selanjutnya definisi 8.3. Jika A dan B mempunyai faktor persatuan terbesar, 1, mempunyai faktor persatuan terbesarnya adalah 1, maka bilangan rasional A per B disebut sederhana. Nah, ini sebenarnya mirip juga dengan pecahan ya, pecahan sejati yang kita pelajari minggu lalu. Oke, jadi tidak ada yang aneh di sini. Nah, sekarang konsep-konsep untuk operasinya nih. Kita lihat ya. Mungkin ada sedikit perbedaan karena sudah bilangan bulat ya, himpunan yang digunakan. Di yang saya bacakan ya, definisi 8.4, jika P, I, R, S anggota bilangan bulat dan Q, S tidak 0, maka berlaku 1, 2, 3 ini. Ya, ini yang nomor 1 ini sama saja P plus R ya sebenarnya, P tambah R. Kita tahu P bagi 1 ya P ini, P per 1 P. Yang kedua, ini juga bisa langsung dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Jadi ini sebenarnya sama dengan pecahan, ibu-ibu sekalian. Ya. Sekarang saya mau tanya dulu terkait dengan operasi penjumlahan pada pecahan. Kita review. Ibu Ernawati mungkin yang sedang bengong menghadapi masalah apa ini. Oke, Bu Ernawati mungkin bisa menjawab pertanyaan saya. Bu Ernawati sudah mengajar.
Oke, mati ya kelihatannya ya sinyalnya nih. Ibu SH, mana Ibu SH ini siapa? Oh, Siti Hikmah ya. Ibu Siti Hikmah mana? Ibu Siti Hikmah. Oke, Ibu Siti Hikmah. Ibu sudah mengajar di SD? Oke. Ibu Siti Hikmah, ketika Ibu mengajarkan operasi pecahan di sekolah dasar, apa yang Ibu lakukan pertama kali? Iya, betul. Oh gitu, ya udah. Jadi quick quick respon aja nggak apa-apa. Berarti agak cepat aja nggak apa-apa. Oke oke. Jadi contohnya, oke. Kita kita ya kita ganti dulu deh, nggak apa-apa. Kita ganti dulu, ganti-ganti. Ganti sama Ibu Mif, ya Ibu Miftah mana Ibu Miftah? Masih pertanyaan yang sama ya Ibu Miftah, silakan. Ya silakan Bu Miftah Widagian. Oke. Oke, itu urutannya ya. Oke, itu urutan. Nah, maksud sekarang masuk ke contoh. Contohnya seperti apa? Contoh urutan yang tadi disebutkan, contoh-contohnya seperti apa? Yang sederhana aja, nggak usah yang susah-susah. Oke. Nyari contekan dulu kayak. Di modul nggak ada itu. Nggak ada. Nah, ngarang sendiri aja nih, ngarang bebas. Pengalaman ibu aja kan, Bu Mita udah ngajar kan. Ya udah pengalaman dulu, pengalaman waktu SD lah dulu. Masih inget nggak tuh? Oke, ganti-ganti deh. Ya boleh lah, Bu Maya nih, senior kita nih. Silakan Bu. Iya, siap lah. Oke oke. Oke. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Oke. Yang bawah ya, kelas bawah ya. Oke. Uh-uh. Betul. Jadi, mm-mm. Oke. Oke, bagus. Nah, sekarang ya pas. Ayo sama-sama. Mungkin masuk ke pecahan senilai. Tadi memperkenalkan pecahan. Sekarang masuk ke pecahan senilai. Jadi gini, kenapa saya ungkap pecahan lagi? Karena memang rasional itu bentuk umum dari pecahan.